Ya, jadi materi hari ini melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah masuk ke graf nih. Ini pertemuan kedua setelah UTS bukan? Ya, Iya, Bu. Bu. Betul ya, oke. Ya, jadi materi minggu lalu kan kita sudah masuk ke graf. eh Ya, itu tentang pengenalan graf. Apa itu graf? Pembagian graf, graf sederhana, graf tidak sederhana, gitu ya. Graf berarah, tidak berarah. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan penggunaan graf, salah satu penggunaan graf dan bentuk graf dalam bentuk matrik. Oke, saya mohon izin off cam ya. Nah, jadi saya akan mulai dari sini dulu sebelum ke pewarnaan graf. Jadi kalau kita punya graf kecil, kan kita bisa dengan mudah menggambarkan grafnya atau melihat apa namanya derajat setiap grafnya gitu ya. Kemudian kalau itu diimplementasikan dalam sebuah persoalan eh, dan titiknya masih tidak terlalu banyak, 10 gitu, kita masih bisa menggambarkan grafnya dalam bentuk grafik. Tetapi bayangkan kalau misalnya kita punya graf yang besar, yang untuk menggambarkannya itu sudah tidak mungkin gitu. Katakanlah misalnya peta peta Semarang gitu ya, titik-titiknya mewakili misalnya titik-titik SPBU, katakanlah begitu. Itu kan banyak banget tuh satu Semarang gitu ya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, kalau kita selesaikan dengan grafik, tentu tidak efektif. Nah, jadi supaya membantu menyelesaikan permasalahan ketika kita punya graf besar, maka graf itu bisa disajikan dalam bentuk matrik. Jadi nanti data grafnya itu ketika sudah di dalam bentuk matrik bisa kita olah. Kita masukkan dia sebagai data, lalu kita olah dengan pemrograman komputer menjadi tidak masalah gitu ya. Nah, jadi graf itu bisa disajikan dalam bentuk matrik. Ada dua matrik yang bisa kita gunakan untuk mewakilinya. Yang pertama adalah matrik adjacency. Kemudian yang kedua adalah matrik insidensi. Bedanya apa ini? Nah, kita coba lihat satu-satu. Matrik adjacency itu adalah matrik yang menunjukkan hubungan antara titik satu dengan titik yang lain. Jadi kalau ini kita buat matrik nih, baik garis maupun kolom, Iya, berarti itu kau kan nih. menunjukkan Nggak pernah hidup juga vertex dia. atau Dulu titik. 3 kali dulu udah konsistennya tuh jangan gitu langsung sehari, cok sehari tuh berat lah. Alfian, mic-nya dimatiin Alfian, Boleh, Alfian. ya, boleh dimatikan di mute dulu. Sudah? Oke, terima kasih. Ya, saya kembali dulu ke sini. Matrik adjacensi itu matrik yang menunjukkan hubungan antar titik gitu ya, antar vertex satu dengan vertex yang lain. Jadi kalau kita lihat matriknya, matrik itu kan ada baris, ada kolom nih. Nah, baik baris maupun kolom itu menunjukkan titik. Jadi kalau kemudian angka-angka yang ada di dalam matrik itu menunjukkan banyaknya garis yang ada di dalam yang menghubungkan titik-titik tadi. Nah, kalau grafiknya apa namanya berarah, maka biasanya dia akan menjadi matrik yang simetri. Jadi simetri itu bercermin gitu ya. Tapi kalau grafnya graf berarah, maka tentu matriknya tidak simetri karena ada garis masuk dengan garis keluar beda. Nah, jadi kalau grafnya graf tidak berarah seperti ini nih, ini ada 5 titik. Jadi V1 sampai V5 ini kita sajikan sebagai kolom. Kemudian sebagai baris juga sama, V1 sampai V5 gitu ya. Kemudian angka 0 sama 1 di sini, ini menunjukkan ada garis yang menghubungkan titik tersebut. Yang pertama nih, V1 ke V1, 0. Karena di sini tidak ada garis V1 yang menghubungkan dirinya sendiri. Kalau sebuah garis menghubungkan dirinya sendiri kan disebut gelang ya, atau loop gitu di dalam matrik. Nah, di sini kalau kita lihat nggak ada loop. Ini nggak ada loopnya, ini nggak ada loop. V1 juga tidak ada, 2 tidak ada, V3 juga tidak ada. Sehingga elemen-elemen pada diagonal utamanya di sini nih, itu nol semua. Karena tidak ada garis yang menghubungkan sebuah titik ke dirinya sendiri. Sebentar ya, saya tutup pintu dulu.
Oke. Nah, kemudian misalnya nih, V1 ke V2 itu ada satu garis. Berarti dari V1 ke V2 ada satu garis. V2 ke V1 juga sama di sini. Jadi ini matriknya sepertinya simetri. Nih ya, ini Ini Cok, ini emang warnanya bercermin, gini. ini di sini bercermin. Ini sama kalau kita lihat segitiga atas dengan segitiga bawahnya itu sama. Karena matriknya tidak ada arahnya. Gitu ya. Jadi matrik adjasensi itu matrik yang menunjukkan hubungan antara satu titik dengan titik yang lain, gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau matrik insiden itu adalah matrik yang menunjukkan hubungan antara garis dengan titik. Jadi ini bukan titik dengan titik, tapi titik dengan garis. Jadi maksudnya titik ini tuh punya garis atau punya edge yang nempel ke dirinya itu ada berapa dan garis apa saja gitu ya. Contohnya masih dengan matrik yang sama, kalau kita sajikan dalam matrik insidensi, berarti tuh barisnya kita isi sebagai titik, kemudian kolomnya kita isi garis-garisnya. Di sini ada 8 garis ya. Kemudian titiknya ada 5. Nah, yang kita lihat nih, di V1, di titik 1, itu degrinya 4. Artinya ada garis yang nempel di V1 itu sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Di E1, E2, E4, E5. Ya, E1, E2, E4, E5. Kemudian V2 derajatnya 2. Nih, V2 derajatnya 2. 1, 2. V3 derajatnya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian eh, V5 degrinya 3. Jadi 1, 2, 3. V4 berderajat 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi itu apa namanya? Menyajikan graf dalam bentuk matrik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Aman ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi misalnya kita diminta untuk menggambarkan sebuah graf dari matrik adjasensi yang tersedia di bawah ini. Mana nih saya mau cari. Nah, ini berarti kalau adjasensi nih, itu hubungan antara V1 sama V2 gitu ya. Katakanlah ini kita kasih nama titik-titiknya pakai huruf aja ya. Ini A, B, C, D, E. Yang ini juga ini A, B, C, D, E. Nah, menggambar grafiknya kita bikin titik sembarang. Mau dibuat menjadi segi 5 begini boleh. Satu garis berjajar boleh, bebas ya. Kalau ini A, ini B, C, D, E. Oke, dari A ke A tidak ada, berarti tidak ada loop. A itu adanya ke B dan ke E. Jadi ini kita tarik ke sini, A ke B, sama dari A ke E. Gitu ya. Kemudian B, ke dirinya sendiri juga tidak ada, berarti tidak ada loop. Kemudian kalau kita lihat nih, dari B itu ke semua titik yang lain ada garis. Karena yang tidak ada titiknya, tidak ada garisnya hanya ke B ya. Jadi dari B ke A ada, ke E ada, ke D ada, ke C ada. Gitu ya. Kemudian dari C ke semuanya ada kecuali ke E. Bahkan ke dirinya sendiri dia punya. Jadi dia punya gelang kayak gini. Nah, kecuali ke E ya, ke B ada, ke A ada, ke D ada. Ke E-nya nggak ada. Kemudian D itu ada garis ke B, C, E. Dari D ke C ada, B ada, ke E juga ada. Nah, E tentu sisanya ya.
degrinya 3, 1, 2, 3, ini juga sudah 3. Nah, jadi grafik gambar graf dari matriks adjasensi ini adalah grafik ini. Gitu ya. Tidak sulit ya untuk menggambarkan sebuah graf dari matriks adjasensinya. Kemudian, nah, beberapa jenis graf khusus. Yang pertama ada graf lingkaran. Sesuai dengan namanya, graf ini tentu melingkar gitu ya. Tidak putus kalau kita lihat grafnya. Jadi ini graf sederhana, masih ingat? Graf sederhana itu adalah graf di mana tidak ada loop atau gelang sama tidak ada garis ganda dari dua buah titik yang terhubung gitu ya. Nah, ini namanya graf lingkaran. Untuk 3 titik seperti ini, 4 titik seperti ini, 5 titik seperti ini. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat graf sederhana itu, kalau kita lihat setiap titiknya degrinya pasti 2. Jadi ini 2, 2, 2, 2 semua. Sehingga jumlah total degree dari graf ganda itu adalah 2 kali N. Graf lingkaran itu adalah 2 kali N. Jadi misalnya titiknya 10 ya berarti dia punya degree 20. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini graf khusus ya, graf lingkaran circle, maka biasanya pewarnaan graf lingkaran itu dengan nama khusus yaitu C. Jadi kalau C3, oh itu berarti graf lingkaran yang titiknya 3. C5 berarti graf lingkaran yang mempunyai 5 titik. Gitu ya. Oke, jadi C itu sudah diakuisisi gitu ya untuk penamaan graf lingkaran. Oke, saya kira ini juga mudah dipahami. Berikutnya, graf roda ini sama kayak lingkaran, cuma ada penambahan. Jadi graf roda itu adalah graf lingkaran yang diperoleh dengan menambahkan satu simpul baru pada graf lingkaran tadi ya, dan menghubungkan simpul baru itu ke semua simpul yang lain. Jadi kalau graf lingkaran dengan 3 titik kan tadinya garisnya hanya di luar begini. Lalu ditambahkan simpul baru, kemudian dari simpul baru ini atau titik baru ini ditarik garis tuh ke semua titik yang lain. Gitu, kayak gini. Yang segi 4 juga tadinya graf lingkaran 4 ini, kemudian kita tambahkan satu titik. Nah, dari titik ini kita tarik garis ke semua titik yang lain. Sehingga kalau kita lihat nih, derajat dari setiap titiknya, karena ini adalah modifikasi dari graf lingkaran. Kalau graf lingkaran itu kan setiap titiknya degrinya 2. Nah, kalau graf roda setiap titiknya degrinya 3. Ini 3, ini 3, ini 3, ini juga 3. Ya, tentu saja 3 ya, karena kalau graf lingkaran itu 2, terus ini kita tambah satu titik, di mana titik itu menambah satu garis ke semua titik yang lain. Jadi yang semula degrinya 2, ketambahan satu titik, sehingga menjadi 3. Gitu ya. Oke, itu graf roda. Jadi ini kayak ruji gitu. Kemudian ada graf teratur. Nah, graf teratur itu adalah graf yang setiap titiknya degrinya sama, derajatnya sama. Jadi termasuk graf roda sama graf lingkaran tadi ya, itu teratur. Karena kan graf ini semua titiknya 3. Oh, sorry. Graf lingkaran ya. Kalau graf roda tidak, Ding. Karena ini enggak. Ini hanya terjadi untuk lingkaran yang titiknya 3. Oke, salah satu graf teratur itu graf lingkaran. Kalau graf roda tidak termasuk ya. Oke, nah jadi graf teratur itu adalah graf yang setiap simpulnya degree-nya sama. Nah, jadi jika degree di dalam setiap simpul ini misalnya berderajat R ya, maka jumlah sisi pada graf teratur ini, kalau jumlah eh, simpulnya N, maka jumlah garisnya itu N kali R. R itu adalah derajat dibagi 2. Contoh ya, misalnya ini kita punya grafik seperti ini. Ini kan jumlah N-nya 4. Kemudian setiap degree-nya, karena teratur kan setiap degree-nya harus sama tuh. Jadi R-nya di sini tuh 3. Maka kita bisa menghitung garisnya. Jadi kalau kita lihat garisnya, edge-nya itu jumlahnya 6. Dari mana?
dari 4 kali 3 dibagi 2. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi jumlah garis pada graf teratur dengan N simpul itu sejumlah N kali R dibagi 2. Di mana N-nya jumlah titik, R-nya jumlah derajatnya. Gitu ya. Itu graf teratur. Nah, sekarang kita masuk ke graf yang lain, yaitu graf planar. Graf planar itu dari kata plane. Plane itu didatarkan gitu ya. Nah, jadi sebuah graf dikatakan graf planar. Jadi, oh ini nih graf planar nih. Ini planar nih, ini bukan gitu ya. Jadi graf planar, sebuah graf itu disebut planar kalau graf itu bisa disajikan secara geometri nih, disajikan mendatar tanpa ada garis yang berpotongan. Jadi, karena kalau eh, artinya kita punya graf dengan garis-garis yang tidak ada berpotongan, maka kita bisa menganggap graf itu adalah sebuah peta atau map gitu ya. Di dalam map kan nggak ada garis berpotongan. Oke. Nah, garis-garis itu nanti akan misalnya membatasi wilayah gitu. Jadi misalnya Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu kan ada perbatasan nih. Lalu nanti akan diwarnai berbeda. Biasanya gitu ya kalau di dalam peta. Nah, jadi kalau kita punya garis-garis, punya graf yang garisnya tidak berpotongan, kita sebut dia graf planar. Kita lihat contohnya. Misalnya kita punya graf 4 titik seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di setiap titik ada garis yang menghubungkan titik lain. Dan degree-nya nih sama, ini 3, 3, 3, 3. Jadi ini graf teratur. Kemudian ini, ya graf teratur aja ya. Ini graf teratur, bukan roda karena kalau roda itu harus ada satu titik di tengah yang menghubungkan ke semua titik, ya. Kemudian kalau kalau yang sebelah kiri kan ini sepertinya gambarnya berpotongan ya. Gambarnya berpotongan. Tetapi kalau misalnya kita coba tulis ulang, gambar ulang secara planar gitu ya, secara plane mendatar, kita akan menggambarkannya seperti ini. Jadi mula-mula tuh kita gambarkan ini misalnya A, B, C, D. Kita coba tarik garis di sini. AB bisa, lalu B ke C bisa, C ke D aman, D ke A aman, dari A ke C begini. Ini sorry. Ini lurus ya, tapi maksud saya ini lurus nih. Nah, sebentar. Tak ulangi aja nih. Oke, kita ulangi ya. Kita gambarkan titiknya dulu. Jadi dari A ke B, lalu B ke C, kemudian dari C ke D, lalu D ke A. Kemudian dari A ke C, pokoknya kita gambarkan semua garis yang dimiliki oleh graf tersebut. Lalu dari B ke D, supaya tidak berpotongan, kita boleh lewat bawahnya sini. Atau lewat atasnya. Ini kan jadinya tidak berpotongan. Karena garis yang menghubungkan titik itu menunjukkan bahwa dari dua titik tadi ada akses langsung gitu. Kalau jalan ya berarti ada jalan langsung gitu ya. Ada akses langsung yang menghubungkan dua titik tadi. Jadi kalau belok nggak apa-apa. Tidak harus seperti ini gitu ya. Nah, ini namanya graf planar. Jadi ketika sebuah graf bisa kita tulis ulang atau kita gambar ulang tanpa ada garis yang berpotongan, maka graf tersebut disebut graf planar. Nah, lalu apa bedanya graf ini sama ini? Nah, ini graf planar, ini juga planar. Tapi ini kita sebut graf bidang. Jadi, di pendahuluan berikutnya, sebuah graf planar yang penggambarannya itu digambarkan dengan garis-garis yang tidak saling berpotongan, itu disebut graf bidang. Jadi seperti ini ya, ini bidangnya. Ini bidang. Nah, ini graf planar. Karena kita bisa menyajikan seperti ini kan, tapi ini bukan bidang. Gitu. Jadi kalau ditanya ketiga graf di sini itu gambarnya semuanya ini adalah graf planar. Tapi mana yang bidang? Yang bidang hanya B dan C. Tapi tiga-tiganya planar, gitu ya. Karena definisi graf bidang itu adalah graf planar yang digambarkan dengan garis-garis tidak saling
berpotongan, gitu ya. Nah, contoh yang tidak planar seperti apa? Yang tidak planar kayak gini. Ini misalnya kita punya garis dengan 5 graf teratur ya. Graf teratur di mana mempunyai 5 titik. Jadi kalau kita gambarkan dari setiap titik ini punya akses ke semua titik yang lain, maka menggambarkannya kan seperti ini, gitu ya. Nah, kita mau cek dia planar bukan? Lalu dicobalah di titik ulang, digambar ulang. Titiknya kita gambarkan dulu 5 titik, lalu yang garis-garis luar ya, untuk graf lingkarannya kita gambarkan dulu. Lalu yang dalam, dari sini ke sini bisa nih. Kemudian dari sini ke sini juga bisa. Lalu kan sebetulnya ada garis dari sini, gitu ya. Tapi supaya nggak motong lewat luar, jadi yang biru ini nih, gitu. Lalu dari sini nih ke sini juga sebetulnya ada. Kita gambarkan lewat sini. Satu lagi dari sini ke sini ini. Ini kalau lurus berpotongan. Kalau lewat bawah motong sini. Kalau lewat atas motong garis sini. Misalnya lewat atas kan kita mau ke sana ya. Tetap motong. Jadi ini bagaimanapun caranya, ternyata ini tidak bisa digambarkan tanpa ada garis yang berpotongan. Sehingga kita sebut graf ini adalah graf yang tidak planar. Gitu ya. Nah, dari graf-graf datar atau graf bidang tadi kan berarti karena tidak ada garis yang berpotongan, maka kita bisa mempunyai wilayah dengan garis-garis sebagai batas-batasnya. Jadi garis-garis itu membagi wilayah menjadi beberapa daerah. Nah, kalau kita punya graf, diketahui ada titiknya sekian, garisnya sekian, maka kita bisa menghitung ada berapa daerah yang terbentuk, gitu ya. Rumusnya seperti ini. Kalau misalnya R-nya itu adalah jumlah daerah yang bisa kita hitung atau kita miliki dari graf tersebut, kita bisa hitung dengan rumus E, E itu edge, banyaknya garis. Jadi graf itu pasti biasanya lebih banyak garisnya daripada titiknya ya. Tetapi untuk graf-graf tertentu mungkin lebih banyak titik daripada garis. Tapi kalau keadaannya umum, garisnya akan lebih banyak. Sehingga rumusnya daerah atau wilayah graf planar itu bisa kita hitung dengan garis, jumlah garis dikurangi jumlah titiknya, lalu ditambah 2. Jadi banyaknya garis dikurangi banyaknya titik ditambah 2. Misalnya, contohnya, kita punya graf yang isinya 7 titik nih, ya, yang berwarna merah itu titik. Kemudian garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 gitu ya. Jadi ada 11 garis, titiknya 7. Terus kita mau hitung daerahnya ada berapa? Daerahnya kita hitung dari 11 dikurangi 7 ditambah 2. Jadi 6. Nah, 6 itu mana saja? 1, 2, 3, 4, 5 sama di luar 1, 6. Ini satu satu area yang di luar nih. Gitu. Jadi kalau kita misalnya kita kasih air ya, ini akan nyebar ke pinggir-pinggirnya gitu ya. Jadi rumus untuk menghitung jumlah area atau region dari sebuah grafik bisa kita hitung dari jumlah garis dikurangi jumlah titik ditambah 2. Oke? Selanjutnya, nah kalau ini gampang ya. Bagaimanakah kita harus menunjukkan bahwa graf-graf itu planar? Yang pertama kubus. Jadi kita tinggal gambar begini ya, kotak yang atas kita gambarkan begini, lalu kotak luarnya kita gambarkan begini. Gini. Lalu ini ada garis ke sini, ini ke sana, sini. Nah, ini kan planar ya, nggak ada yang tabrakan kan? Boleh menggambarkan kubus seperti ini. Yang penting setiap titiknya itu degree-nya persis. Ini kan masih 3, 3, 3, 3, masing-masing 3 ya. Ini juga 3, 3, 3, 3. Dia graf teratur. Kemudian yang graf kedua ini namanya limas ya. Ini berarti titiknya 4 nih. 1, 2, 3. Yang satu di tengah sini. Jadi ini
kita gambarkan garis-garis tepinya, kemudian satu titik, nah gini kan ya, aduh mencong maaf, nah gitu, udah, berarti dia bisa kita gambarkan dengan tidak adanya garis yang berpotongan. Ini karena kecoret ya, jadi kayak berpotongan. Yang segi ini bidang 8 beraturan juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah sama kayak waktu menggambar kubus, bikin begini aja. Ini boleh. Alah, miring maaf. Nah, nanti yang satunya juga sama ya. Ini kita kasih titik di luarnya. Setiap titik ini sebagai titik alas gitu. Sini. Nah, nggak ada yang berpotongan. Tuh ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pewarnaan graf. Kalau kita bicara graf planar, maka salah satu implementasinya adalah graph coloring atau pewarnaan graf. Pewarnaan graf di sini adalah bagaimana kita memberi warna pada daerah-daerah di dalam graf, tapi dengan warna yang sesedikit mungkin gitu. Jadi bayangkan kalau kalian membuat peta, kalau warna yang kalian punya itu banyak, ya nggak masalah. Kita bisa beri warna satu-satu ya. Sebetulnya prinsipnya adalah daerah yang jejer itu jangan diberi warna yang sama, gitu aja sih. Sebetulnya begitu. Karena kalau warnanya sama nanti jadi tidak kelihatan bahwa daerah ini nih sudah berbeda apa namanya daerah gitu ya. Misalnya kita berjalan ini sudah beda daerah tapi warnanya masih sama gitu. Jadi prinsipnya pewarnaan graf itu bagaimana kita mewarnai sebuah graf dengan warna seminimal mungkin. Misalnya kita punya daerah sebanyak 64. Bisa nggak sih kita mewarnai hanya dengan 5 warna aja, misalnya begitu. Ya, kita coba. Tapi walaupun namanya pewarnaan graf ya, tapi implementasinya tidak hanya pada pewarnaan peta. Tapi bisa saja nanti misalnya eh, pemilihan jadwal kuliah, jadwal rapat, kemudian penempatan ruangan dengan berbagai kondisi nanti kita akan coba di latihan soalnya. Oke, kita lihat contoh pewarnaan graf ya. Misalnya nih, kita punya peta tuh seperti ini. Ada 8 daerah di sebuah sebuah wilayah gitu ya. Lalu dibagi-bagi seperti ini, terus kita mau mewarnai. Nah, kalau ini dijadikan sebagai graf, maka daerah-daerah ini bisa kita wakili sebagai titik. Jadi seperti ini, ya. Jadi setiap area kita wakili dengan sebuah titik. Nah, nanti garisnya, kan kalau graf itu harus ada titik sama garis. Garisnya adalah Waalaikumsalam. menunjukkan bahwa dua daerah tadi tuh jejer gitu. Jadi seperti ini misalnya. 1 sama 5 jejer. Berarti nanti ada garis. Nah, kayak gini ya. Jadi 1 itu jejeran sama 2, 3, 5. Sehingga pada grafiknya kita gambarkan begini. 1 itu bersisian dengan 5, 3, 2. Ya, jadi dia bertetangga dengan 5, 3, 2. Nah, jadi garisnya itu menunjukkan bahwa dua daerah itu bersebelahan. 4, dia bersebelahan dengan 5 daerah. Jadi dia degree-nya 5 nih. Gitu. 8, dia bersebelahan dengan 4 daerah. Jadi degree-nya 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kemudian teorema perlawanannya gimana? Algoritmanya sebetulnya menggunakan algoritma Well-Powell. Jadi, algoritma ini nanti bisa dipakai supaya kita bisa menghemat warna. Nah, hasil dari algoritma Well-Powell ini kita sebut dengan bilangan kromatik. Jadi, setiap peta itu punya bilangan kromatik atau nilai kromatiknya ini menunjukkan warna minimal yang bisa digunakan untuk mewarnainya. Gitu ya. Saya kembali ke sini. Algoritmanya bagaimana? Yang pertama, kita harus urutkan dulu graf itu dalam urutan derajat atau degree.
degree yang paling besar kita letakkan di atas. Jadi mulai yang besar sampai akhirnya yang kecil gitu ya. Kita sort, kita urutkan. Lalu kita mulai dari titik dengan degree paling besar dari atas. Karena sudah diurutkan kan berarti atas punya degree yang paling besar ya. Nah, kita pilih satu warna untuk mewarnai daerah itu. Kemudian kita gunakan warna yang sama untuk mewarnai daerah yang tidak bertetangga. Karena bertetangga kan jejer. Kalau jejer itu nggak boleh warnanya sama. Sehingga dengan warnanya sama, kita harus mencari daerah yang tidak ada garisnya gitu. Artinya dia tidak bertetangga. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang sampai akhirnya semua daerah di dalam peta itu terwarnai. Kita coba, misalnya gini, ini mau mewarnai daerah di dalam graf ini ya. Kita hitung dulu degree-nya. Titik 5 ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau ini sudah degree nih. Titik 5 ini degree-nya 1, 3, 4. Ini saya tulis 4. Kemudian ini 3. Jadi ini kita 3. Kemudian ini titik 3 degree-nya 5. Ya. Titik 4 degree-nya juga 5. Titik 6, 3. Titik 2 degree-nya 3. Titik 8, 4. Titik 7, 3. Jadi lingkaran ini menunjukkan degree. Saya kasih keterangan dulu ya. Ini degree. Nah, kemudian kita urutkan dari derajat yang paling gede. Jadi misalnya ini kan yang paling besar 5 ya. Di 5 kita pilih salah satu. Boleh yang ini, boleh yang ini. Misalnya ini kita warnai merah. Nah, kemudian warna merah kita gunakan juga untuk daerah yang bukan tetangganya titik nomor 3. Kita lihat yang tidak segaris yang mana. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sini bisa, sini juga bisa. Jadi bebas mau pilih yang mana. Misalnya saya pilih ini ya. Ini saya kasih warna merah juga. Kemudian sudah tidak bisa, kita pilih warna yang lain. Kita cari di degree yang tinggi lagi. Ini masih ada yang 5, jadi kita pilih. Kita kasih warna biru di sini. Lalu kita lihat siapa lagi yang bisa dikasih warna biru. Di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Bebas. Saya kasih yang sini ya. Itu. Mana lagi yang bisa? Sudah nggak ada. Sudah habis. Sekarang ganti warna kita. Saya pakai warna hijau. Cari lagi yang degree-nya tinggi. 4 sini sama 4 sini. Boleh, misalnya kita pakai yang ini. Saya kasih warna hijau. Siapa lagi yang pakai warna hijau? Boleh. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini boleh. Ya, karena tidak jejer. Nah, gitu. Sudah tidak ada lagi, ganti warna lagi. Ini magenta coba. Nah, ini ya yang belum diwarnai. Nah, jadi untuk mewarnai 9 area di sini, kita hanya perlu 4 warna, nggak perlu 9. Oh, 8 ya. 8 area di sini kita nggak perlu 8 warna, tapi dengan 4 warna kita bisa mewarnai. Ya, ini. Gitu ya. Ini kalau diterapkan ke peta ya tinggal diwarnai aja. Karena kan setiap daerahnya sudah kita wakali titik ya. Gitu. Nah, angka 4 hasil hitungan tadi itu namanya bilangan kromatik. Gitu. Jadi untuk mewarnai peta di soal itu sedikitnya diperlukan 4 warna ya dan warna itu disebut bilangan kromatik. Oke, kita coba contoh berikutnya. Kalau ditanya berapakah bilangan kromatik dari gambar berikut, tinggal kita cari kayak tadi ya. Ini kita hitung dulu degree-nya. Ini degree-nya 4. Ini 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 3. Ini 2. Ini 3. Nah, kita mulai dari degree paling tinggi.
Misalnya ini 4 kita kasih warna biru. Mana lagi yang boleh? Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini berarti boleh. Kemudian kita cari lagi, ambil yang digrinya tinggi, yang belum dilingkari. Ini ya 4, kita kasih warna merah. Mana lagi yang boleh merah? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi ini boleh. Itu. Kemudian saya ganti warna dulu, hijau. Tinggal 2 titik yang belum. Nah, ini kita warnai hijau. Ini karena tidak jejer, kita warnai hijau juga. Jadi ini bilangan kromatiknya 3. Gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, saya dikat aja ya. Berikutnya, sekarang, nah ini. Ini bukan kasus mewarna ini, tapi kita bisa menggunakan metode pewarnaan untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Diketahui tabel berikut, nah di dalam tabel itu ada nama-nama zat kimia dengan sifat-sifatnya, gitu ya. Misalnya nih, sebuah pabrik ini punya menyimpan sejumlah 7 zat kimia. Terus kemudian dia mau membuat apa namanya kamar penyimpanan. Kalau satu aja kan bingung ya, karena ada beberapa zat ternyata tidak boleh dicampur dengan zat lain. Alasannya kenapa? Alasannya macam-macam. Katakanlah kalau dicampur nih warnanya berubah karena saling saling apa namanya saling mempengaruhi gitu ya. Atau mungkin lagi kalau digabung tuh meledak atau bisa saja rasanya berubah dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu punya uang banyak, ya udah dibikin aja 7 kamar gitu kan, disimpan sendiri-sendiri. Nah, tapi bagaimana solusinya kalau misalnya perusahaan itu tidak terlalu kaya, lahannya nggak ada gitu. Jadi sebaiknya tuh minimal berapa sih gitu, supaya kita nggak boros-boros banget gitu ya. Nah, sekarang kita mau membantu menyelesaikan permasalahan itu. Gambarkan graf yang menyatakan persoalan itu, berapa kamar sedikitnya diperlukan untuk menyimpan zat-zat di atas. Zat A misalnya, dia nggak bisa disimpan bareng B sama D. Yang B nggak bisa disimpan bareng A, D, E, F, G. C nggak bisa dengan E, G, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang, maaf ya. Halo Mas Ari. Oke, maaf ya, sebentar. Ada yang, sebentar saya stop screen-nya sebentar. Maaf ya, sebentar aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita buatkan dulu zatnya itu sebagai titik-titik. Sebentar, saya colornya biru aja ya. Jadi ini A misalnya, lalu B, ZB, C, D, 7 ya, E, F, G.
Nah, sekarang garisnya itu menunjukkan apa gitu. Apakah yang kita garis itu yang boleh sekamar atau yang tidak boleh sekamar. Nah, yang perlu kita ingat adalah kalau ada garis antara dua buah zat, berarti dia tidak boleh sekamar gitu. Tapi kalau nggak ada garis, boleh diletakkan sekamar. Nah, berarti kan dari sini sudah bisa kita baca ya. Kalau A tidak boleh sekamar dengan B dan D, berarti warnanya boleh sama kan gitu ya. Nah, jadi dari sini kita kita kalau nggak boleh sekamar nih warnanya nggak boleh sama. Berarti kita beri aja garis. Karena misalnya A dengan B nih, kan nggak boleh sekamar ya. Nggak boleh sewarna. Jadi ini kalau kita buat garis seperti ini kan tidak akan sewarna gitu. Kemudian dari A ke D. Kemudian B itu nggak boleh sekamar dengan A, D, E, F, G. B berarti ada garis ke A, ke D, ke E, ke F, ke G. Nah, gitu ya. Kemudian dari C itu tidak boleh disimpan bareng E dan G. Berarti dari C ke G, dari C ke E. Ya. D tidak boleh bersama AFB. D berarti nggak boleh sekamar sama A, nggak boleh sekamar sama F, tidak boleh sekamar dengan B. Sudah ada ya. Lalu E itu BCG. E, B sudah ada, C sudah ada, tinggal kita tambahkan ke G. Lalu F. F itu B dan D. Sudah ada nih, B, D. G itu CEB. CEB. Udah. Nah, sekarang kita hitung degree-nya. Ini 2. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. C 2, D 3, E 3, F 2, G 3. Kita urutkan, shot paling besar 5. Jadi 5 kita kasih warna atau kamar nomor 1. Siapa lagi yang boleh bareng sama B? C bisa, ini nggak bisa, C aja ya, karena yang nggak ada garisnya cuma sini. Jadi, nah ini B boleh kita letakkan di kamar nomor 1 warna hitam, gitu misalnya. Ya. Lalu lanjutkan, sudah tidak ada lagi yang bisa kita gambar lagi dengan C. Kita ganti warna dulu. Warna magenta. Kita ambil dari sini. Nah, ini boleh bareng sama siapa nih? Kita lihat yang tidak ada. Di sini bisa nih. Nah, ini nggak ada garisnya ya. Lainnya A. A bisa ya? Dari sini nggak ada. A hanya terhubung sama B, berarti ini A. Nah, lalu satu sudah nggak ada, kita ganti warna. Tinggal ini ya. Nah, jadi bentuk grafnya seperti ini. Jadi kalau begitu kita hanya perlu 3 kamar. Misalnya kita buat kamar seperti ini ya. Ini kamar 1. Itu kita bisa isi eh, zat B dan C. Lalu kamar kedua bisa kita isi zat A. Nah, dia boleh bareng. Kemudian F sama satu lagi G. Kemudian zat yang ketiga taruh sini ya, ke bawah soalnya. Zat 3 berarti tinggal zat D dan E, gitu ya.
Tuh, ini salah satu contoh pewarnaan lagi. Jadi tidak melulu pewarnaan peta. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Oke, aman ya. Kita lanjutkan. Ini ini dulu aja. Oke, ini saya hapus dulu sebentar. Nah, misalnya sebuah negara itu punya 7 stasiun TV. Nah, pemerintah tuh menetapkan aturan bahwa 2 stasiun TV yang jaraknya kurang dari 150 kilometer itu nggak boleh beroperasi pada frekuensi yang sama. Tapi kalau lebih dari, karena bisa ganggu ya, noise ya. Nah, tapi kalau jaraknya lebih dari 150, kita boleh pakai frekuensi yang sama. Misalnya, eh, frekuensi 100 gitu ya, 100 GHz itu boleh kalau misalnya dari sini ke Surabaya, frekuensinya sama gitu, karena jaraknya panjang, misalnya gitu ya, itu boleh. Nah, sekarang untuk kasus ini gimana? 7 stasiun TV ini kira-kira kita butuh berapa frekuensi? Apakah 7? Kalau 7 kan boros ya, karena kita harus pesan 7 frekuensi. Nah, bisa nggak sih dikurangi supaya nggak sampai 7 gitu. Nah, sekarang berarti kita gambarkan titik-titik itu adalah titik-titik stasiunnya. Jadi stasiun saya gambarkan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Lalu nanti garisnya menunjukkan kalau ada garis berarti jaraknya dekat gitu ya. Nah, jadi kalau kurang dari 150 sampai batasnya 150 berarti ada garis. Nah, dari 1 ke titik 2 itu jaraknya 85. Berarti kan dekat nih. Nah, kalau dekat berarti ada garis. Dari 1 ke 2 kita beri garis. Artinya nanti tidak boleh diberi satu frekuensi gitu ya. Kemudian dari 1 sampai 3, 175. Nggak ada garis ya. Kemudian 1 ke 4 aman. Ini 1 ke 5, stasiun 1 dan stasiun 5 cuma 50. Berarti ini kita beri garis. Kemudian 1 sampai 6 juga cuma 100. Berarti ada garis ya. Sini. 1 ke 7 nggak ada. Kemudian dari 2 ke 3 itu 125. Berarti ada garis dari 2 ke 3. Kemudian dari 2 ke 5. Ini ya. Cuma 100. Dari 2 ke 5 berarti ke sini. Kemudian dari 2 ke 7. 2 ke 7. Dari 3 ke 4. 100 ya. Jadi ini ada. Nah, itu. Kemudian dari 3 sudah nggak ada. Dari 4 tidak ada. 5 ke 6 cuma 100 kilo. Jadi dari 5 ke 6 kita beri garis. Dari 6 ke 7 itu 120. Berarti ada garis juga ya. Sini. Nah, udah. Ya, 4 cuma ketiga ya. Sekarang kita beri warna. 3, ini degrinya 3, 4, 2, 1, 3, 3, 2. Kita ambil yang paling besar berarti di sini ya. Ini degrinya 4. Kita beri warna biru, berarti mana lagi yang boleh? 7 ya. Di sini enggak, ada ding. Ini ada. Di sini enggak ada garis langsung ya. Jadi ini kita beri warna biru. Artinya stasiun TV 2 dan stasiun TV 6 boleh menggunakan frekuensi yang sama. Mana lagi yang boleh? 4 ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Ya, cukup. Sekarang kita ganti warna yang lain.
Ini degree-nya 3 nih. Saya kasih warna di sini 3. Eh, ungu. Lalu di 5 nggak bisa ya, karena ada garis, 3 nggak bisa, berarti 7. 7 ini kan nggak terhubung ya. Jadi ini 1 dan 7 itu jaraknya jauh. 1 dan 7 itu jaraknya 230. Jadi kita bisa pakai frekuensi yang sama. Ini nggak bisa, berarti ini harus ganti warna. Nah, jadi berapa frekuensi yang berbeda yang dibutuhkan untuk stasiun TV itu? Hanya 3. Ya, 3 frekuensi bisa kita gunakan untuk menyiarkan 7 stasiun TV ini. Begitu. Ya, jadi ini kita sudah belajar beberapa implementasi dari pewarnaan graf. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Mudah ya? Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik. Oke, baik. Minggu depan kita lanjutkan dengan lintasan, ya, masih graf. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Saya tapi absen dulu yuk, screenshot dulu, on cam sebentar. Oke, nah gitu dong. Oke, kurang dikit. Dias, Devi, Rintan, Bagas. Yuk, sebentar. Tak screenshot dulu. Ki, kamu kenapa, Ki? Oh, Iya, Bu, enggak. Tapi harus lompat dari lantai 2, Bu. oh, jatuh ngelundung. Pentingnya ada coba. Yuk, ada dulu ya. Kurang 1 ya, wes Devi nggak apa-apa, wes kurang Devi aja. Sebentar, tak screenshot sebentar. Sekali lagi.